Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh berjumpa kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Lahir Telo Baru dalam Renungan Harian Toraja edisi Selasa 29 September 2020. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Hari ini, pagi ini, kita akan membaca, merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan Alkitab kita dari Filipi pasal 1, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-26. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi, oleh karena kasih-Mu senantiasa menuntun, memelihara, menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati tidur kami semalam dengan indah. Dan di pagi ini kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan kami kehidupan, menganugerahkan kehidupan untuk kami boleh nikmati di hari ini. Mengawali kehidupan kami di hari ini ya Tuhan, kami hendak melandasi, mengawali hidup kami dengan firman-Mu. Kami ingin firman-Mu senantiasa menjadi penuntun dalam kami beraktivitas, dalam kami melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami mohon ya Tuhan, kekuatan untuk kami boleh belajar akan firman-Mu di pagi ini. Jauhkan kami dari segala hal yang sia-sia, sehingga firman-Mu senantiasa boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk melakukan firman-Mu. Bapa Sorgawi, ampuni kami akan salah dan dosa kami. Sambut dan sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26 saya bacakan. Di bawah satu judul kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman.
Sebab kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikop pembacaan kita ini kita akan merenungkan dalam sebuah tema bahwa hidupku untuk Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Nah, kalau kita ditanya, hidup kita untuk siapa? Ya, tentu pasti ada banyak jawaban yang akan muncul. Ada yang mengatakan bahwa hidupku untuk keluargaku, hidupku untuk pekerjaanku, untuk istri, untuk suami, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam perikop pembacaan kita ini, kita mau melihat lalu bagaimana Paulus dalam menyikapi pertanyaan tentang hal tersebut. Itu di ayat yang ke-23 sampai 24. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, dalam perikop pembacaan kita ini, kita melihat bagaimana sikap Paulus yang diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang sangat dilematis. Ya, kalau pilihan yang sangat dilematis, pasti kita akan berpikir 1000 kali untuk bagaimana kita mau mengambil keputusan. Tetapi apa respon Rasul Paulus dalam perikop kita saat ini? Justru terbalik. Dengan respon kita manusia pada umumnya ketika kita diperhadapkan pada pilihan yang seperti buah si malakama, Paulus justru menggambarkan akan adanya dua pilihan yang mengandung berkat yang luar biasa. Itu di ayat yang 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu jelas. Paulus menggambarkan hal yang berbeda. Kita melihat kondisi Rasul Paulus dalam perikop ini menggambarkan bahwa Rasul Paulus dalam menulis surat ini tidak sedang dalam keadaan baik. Itu melainkan dalam keadaan penjara. Namun hal itu tidak akan membuat Rasul Paulus sedih atau kecewa dan putus pengharapan. Justru dia semakin bersemangat dalam pemberitaan Injil. Ia justru semakin menyerahkan hidupnya untuk pelayanan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan yang dijalani Rasul Paulus bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan telah dibulatkan sepenuhnya untuk melayani Kristus. Itu di ayat 21 tadi, bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, Kristus adalah segala-galanya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Paulus sadar bahwa segala yang dahulunya merupakan keuntungan baginya, sekarang dinilai rugi karena Kristus lebih utama dan pertama dalam kehidupannya. Nah, lalu pertanyaan muncul, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga sudah seperti Rasul Paulus? Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita tentu pasti diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat berat. Kita juga dalam proses perjalanan kehidupan kita sering akan menemukan diperhadapkan kepada pilihan yang ibarat buah si malakama tadi. Baik itu dalam hal membuat keputusan, memilih pasangan hidup, mengerjakan tugas pekerjaan, pelayanan, atau dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu apakah kita juga sudah berlaku sama seperti Rasul Paulus? Ataukah kita hanya berlaku sebagai seorang manusia yang berfokus dalam mencari berkat saja? Apakah hidup kita ini juga telah kita jadikan sebagai alat pelayanan untuk Tuhan seperti Paulus? Paulus telah memberikan suatu teladan sikap hati yang teguh dalam menjadikan dirinya sebagai alat untuk melayani Tuhan. Paulus pun berprinsip, jika Tuhan menghendakinya untuk hidup lebih lama lagi di dunia ini, berarti ada suatu kesempatan baginya untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, melayani Tuhan dan memberitakan Injil lebih lagi. Itu di ayat 22. Nah, mari melihat kembali dalam diri kita. Sudah berapa persenkah waktu yang kita sudah siapkan, yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita siapkan kepada Tuhan, yang kita telah gunakan untuk mendekatkan diri dalam pelayanan? Pelayanan bukan saja berarti bahwa kita hanya mendedikasikan diri kita dengan cara hidup di gereja siang dan malam. Tetapi kita telah diingatkan oleh Paulus
bagaimana hidup kita menjadi surat Kristus bagi semua orang dimanapun kita berada. Di gereja, di dalam keluarga, di tempat kerja kita, bahkan dimanapun kita berada, kita harus melayani Tuhan dengan cara hidup kita memuliakan Tuhan. Paulus juga telah mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini sifatnya hanya sementara. Karena itu harus ada waktu untuk melakukan bentuk-bentuk pelayanan sesuai dengan talenta. Saya ulangi, sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia. Jadi bukan sembarang. Jangan sampai kita tidak menggunakan talenta yang kita diberikan Tuhan sama kita, tetapi kita justru menyimpan talenta itu, ataukah kita tidak melihat talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita, khususnya di hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita semakin giat dan bersemangat. Jangan lelah. Kita menjadikan hidup kita menjadi surat Tuhan bagi semua orang. Kita melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan telah menempatkan kita masing-masing pada profesi sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Tuhan akan menyertai kita serta mampukan kita untuk melayani Dia. Mari kita layani Tuhan melalui profesi kita. Kita percaya bahwa agar melalui profesi kita masing-masing, Tuhanlah yang senantiasa dipermuliakan. Teguhkanlah dalam hati kita masing-masing bahwa hidup kita, Kristus adalah segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sungguh menyegarkan hati dan jiwa kami. Terima kasih kesempatan Kau berikan kepada kami untuk kami boleh menikmati makanan surgawi. Kiranya firman-Mu ya Tuhan senantiasa menjadi materai dalam hati kami. Ya Allah Roh Kudus, kiranya menuntun kami, menolong kami untuk merefleksikan, melakukan firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami, di dalam profesi yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa Surgawi, seluruh kehidupan kami di hari ini, aktivitas kami, pelayanan kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kiranya Kau berkenan menuntun dan menolong kami. Ini doa kami ya Tuhan. Ampuni kami akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan harian kita di pagi hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan anjuran pemerintah. Salam sehat, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.